Pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Hari ini saya ada di Gereja Ngawen, Emmanuel, dan kita akan merayakan perayaan Ekaristi Paskah. Terutama hari ini kita akan merayakan bersama dengan anak-anak Pia dan Per, di mana gereja memberi perhatian juga kepada mereka yang masih kecil-kecil, karena gereja mempunyai masa depan pada mereka. Baik. Baru saja saya melewati pintu masuk untuk menuju gereja, dan di sini ada beberapa bapak polisi dan bapak tentara yang menjaga tempat ini sehingga perayaan Ekaristi terasa nyaman. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak Polres, bapak Polsek Magelang yang sudah bersama kami. Tema yang ada di depan gereja ini adalah tema untuk Paskah kali ini yang kita hayati dan kita renungkan dalam hidup sehari-hari untuk peduli pada sesama. Baik, kita akan menggunakan latar belakang ini untuk nanti mendengarkan khotbah dari Romo Aloysius Dian Permana SY. Penampilan gereja ini baru saja selesai direnovasi, dan baru minggu depan kita akan mengadakan serah terima dari yang menangani. Terima kasih juga kepada donatur yang ini di samping gereja ada bersama Bapak Ibu dari PDIP yang membantu kelancaran semuanya ini. Maka kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan melihat bahwa batu penutup telah diambil dari pintu makam itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan murid yang lain, murid lain kesayangan Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan diambil dari makam, dan kami tidak tahu ia dibawa kemana." Mendengar itu, Petrus dan murid lain keluar dari rumah dan pergi ke makam. Mereka berdua lari, tetapi murid lain tadi lebih cepat, sehingga ia sampai ke makam lebih dahulu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan, tetapi tidak masuk. Kemudian Petrus datang, menyusul dan masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan dan tudung yang dipakai untuk menutup kepala Yesus. Kain tudung itu tergulung, letaknya terpisah dari kain kafan. Lalu masuk juga murid yang pertama sampai ke makam. Ia melihat dan percaya, namun mereka belum memahami kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari alam maut. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita mendapat hadiah dari orang tua, dari kakak, ataupun dari teman-teman, pasti kita akan merasa gembira, merasa senang. Apalagi kalau hadiah tersebut sungguh berarti bagi kita. Nah, kalau zaman sekarang itu kan anak-anak kalau dihadiahi handphone, wah senangnya luar biasa. Apalagi kalau dikasih sepeda motor atau sepeda ondel, pasti anak-anak akan merasa senang. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita juga bergembira bersama dengan para murid. Para murid itu mendapat kejutan, mendapat hadiah dari Yesus sendiri. Setelah Yesus wafat, kemudian Yesus bangkit, dan akhirnya menemui para murid. Nah, oleh karena itu, kita senantiasa diajak untuk bergembira. Kalau mendapat PR ya jangan mengeluh, karena itu tugas adik-adik masih
sekolah. Kalau mendapatkan tugas dari orang tua, dimintai tolong juga jangan mengeluh. Kita belajar bergembira dengan tugas-tugas kita masing-masing. Nah, ini kamu tanya, siapa yang masih sekolah kelas 1 SD? Kelas 1 siapa? TK? Kelas 2? Kelas 2 10 orang. Kelas 3? Kelas 3 banyak. Kelas 4? Oh, banyak kelas 4. Kelas 5? Kelas 6? Nah, SMP aja. Orang tuanya. Nah, adik-adik, saya mau tanya, siapa yang kalau makan masih disuapin? Ayo, ayo, siapa? Ayo, siapa? Siapa yang sudah berani tidur sendiri? Ayo, siapa? Siapa yang masih ngompol? Ya. Adik-adik, kalau kita bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing, nah, salah satu caranya adalah makan ya, makan sendiri. Tidak minta orang tua, tidak minta tolong ibu atau bapak atau kakak untuk menyuapi kita. Tuhan sudah berikan pada kita tangan. Nah, salah satu fungsi tangan juga untuk makan. Nanti kalau adik-adik masih maunya disuapin, nah mulai sekarang ini, nanti pulang dari gereja, makan siang, makan malam, makan sendiri. Tidak usah minta tolong disuapin oleh orang tua. Kemudian dalam tugas-tugas di sekolah, kita juga belajar untuk senang hati mengerjakannya. Orang tua sudah berjerih payah, sudah bekerja keras supaya adik-adik bisa sekolah. Kadang kita menuntut ayah, menuntut ibu kita. Kalau misalnya kuota HP untuk bermain HP atau bermain game habis. Nah, siapa yang seringkali marah sama orang tua? Kalau misalnya tidak dipinjami handphone. Ayo, siapa? Apalagi kalau tidak ada kuota internet. Orang tua sudah bekerja keras untuk adik-adik, maka salah satu caranya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau para murid sungguh-sungguh mewartakan Injil, mewartakan cinta kasih Yesus, adik-adik juga diajak untuk sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan tugas yang adik-adik terima, entah di keluarga maupun di sekolah. Amin. Wis yo, rampung ya. Gak ada anak mudanya kok soalnya. Oh, anak muda sedikit ya. Ini rekan-rekan muda berapa ini datang? Oh, di luar ya. Untuk rekan-rekan muda, nanti secara khusus kita akan mengadakan Ekaristi kaum muda tanggal 23 April jam 4:30 di Muntilan, Paroki Muntilan. Lama kita tidak ada kegiatan untuk kaum muda, dan kesempatan Paskah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bangkit. Tahun lalu, hampir 2 tahun ini tidak ada kegiatan OMK, tidak ada kegiatan anak muda di paroki. Maka kita bangkit untuk membangun kegiatan-kegiatan, merencanakan kegiatan-kegiatan supaya gereja juga semakin hidup, karena Tuhan sendiri juga menganugerahkan gereja. Gereja bukan semata-mata bangunan fisik, tetapi persekutuan. Ya, ada romo, ada umat, ada diakon dan sebagainya. Kita semua sebagai umat Allah, kita diajak untuk bangkit. Semoga momen Paskah ini juga mampukan teman-teman muda untuk bangkit, berani membuat kegiatan-kegiatan demi gereja kita semua. Amin.